Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Marhaban ya Ramadan. Kita menjalani bulan suci Ramadan dengan di tengah pandemi COVID-19, sehingga mempengaruhi sistem peribadatan kita, apalagi umat muslim. Orang tidak bisa bertarawih berjamaah, belum bisa tadarusan di masjid, kumpul-kumpul, buka puasa bersama. Yang ini sudah menjadi kebiasaan kita selama Ramadan, dan tiba-tiba itu berubah dengan seketika karena COVID, sehingga banyak orang yang merasa galau dengan ini. Terlepas dari itu, bulan suci Ramadan ini momentum kita melihat bagaimana salah satu cara untuk melawan COVID-19 itu dengan berpuasa. Bagaimana ceritanya COVID-19 atau Corona ini bisa dilawan dengan, dalam tanda petik dilawan dengan berpuasa. Banyak para ilmuwan yang sudah meneliti tentang bagaimana keterkaitan antara berpuasa dengan daya tahan tubuh. Sebenarnya modal utama dari seorang individu untuk melawan bakteri, virus, meskipun bukan corona, ini pertahanan tubuhnya secara alami dengan sistem imunitas kita atau daya tahan tubuh. Itu pertahanan pertama dari tingkat individu kita untuk pencegahan infeksi dari berbagai virus ataupun bakteri. Nah, ada beberapa ilmuwan, ada referensi yang saya melihatnya. Mengutip dari Sains Kompas, ada seorang penelitian dari University of Southern California. Itu beberapa ilmuwan meneliti bagaimana keterkaitan antara orang yang berpuasa itu ternyata punya kaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh. Bagaimana ceritanya? Ternyata pada saat orang berpuasa itu ada proses regenerasi sel. Jadi sel-sel yang rusak dan sebagainya itu diperbaharui kembali, sehingganya khususnya sel-sel yang berkaitan dengan daya tahan tubuh. Sel-sel yang berkaitan dengan daya tahan tubuh, misalnya sel darah putih, itu ternyata diperbaharui ketika orang sedang berpuasa. Diperbarui sehingganya bisa meningkatkan daya tahan tubuh seseorang ketika saat berpuasa. Nah, ini juga didukung oleh tulisan saya sebelumnya, bagaimana kaitan puasa dan awet muda, oleh seorang ahli atau ilmuwan di Jepang, namanya Hiromi Shinya. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat atau search di Google, Hiromi Shinya itu adalah seorang yang pakar tentang enzim. Sehingga dalam bukunya yang saya kutip itu, bukunya berjudul Enzim Awet Muda. Nah, di situ dia menerangkan tentang bagaimana keterkaitan antara sedikit kelaparan, dalam tanda petik sedikit kelaparan itu bisa kita analogikan dengan berpuasa. Nah, dengan berpuasa itu sel-sel yang tua itu akan diregenerasi kembali menjadi sel-sel yang baru. Nah, sel-sel yang baru itu otomatis bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi proses pembuangan ada disebut dengan autofagi. Autofagi itu adalah proses daur ulang dari sel-sel yang rusak di tingkat sel. Di tingkat sel itu ada proses daur ulang sel yang rusak untuk daur ulang menjadi bahan baku. Jadi sel-sel yang rusak itu dijadikan bahan baku untuk proses pembuatan sel yang baru. Itu di dalam proses autofagi. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca buku dari Hiromi Shinya, atau ada penjelasan sebelum saya di tulisan saya, puasa dan awet muda. Puasa dan awet muda itu bisa diakses di www.ramlibidula.com. Itu bisa Anda bisa lihat, bisa baca di situ tentang tulisan saya juga sebelumnya. Nah, sehingganya memang pada kesempatan ini dengan beberapa referensi penelitian tentang bagaimana kaitan antara
puasa dengan awet muda sudah menjadi keyakinan kita sebagai orang muslim bahwa berpuasa itu wajib, dan banyak referensi yang sudah menyampaikan bagaimana manfaat secara eh, ruhani maupun manfaat secara jasmani. Ini momen kita bagaimana kita berpuasa itu dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingganya mudah-mudahan dengan kita berpuasa, daya tahan tubuh kita menjadi semakin meningkat, atau manfaat jasmani dari berpuasa itu kita bisa dapatkan, dan kita bisa melawan COVID-19 dan juga virus-virus yang lain dengan proses peningkatan daya tahan tubuh kita. Banyak cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, namun ini momentum yang sangat spesial. Kita bisa mendapatkan keuntungan dengan menyehatkan tubuh kita dengan berpuasa, sekaligus kita mendapatkan manfaat secara spiritual atau keterkaitan dengan peribadatan kita sebagai orang muslim. Semoga, memang tidak mudah kita menghadapi situasi ini. Ayo kita sama-sama selalu berdoa, dan ini menjadi doa semua orang, umat manusia khususnya muslim, agar COVID-19 bisa cepat berakhir. Pandemi ini cepat berakhir. Oleh karena itu, yang paling terpenting adalah bagaimana kita memaknai ini sebagai sebuah ada makna yang harus kita sadari, harus kita berpikir bahwa ada makna terbaik yang Allah berikan kepada kita terkait dengan cobaan ataupun musibah ini. Yang paling juga catatan pentingnya adalah di balik kesulitan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan yang bersamaan dengan kemudahannya untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ya. Jadi, bukankah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, itu adalah sebaik-baik perencana. Jadi di balik ini semua pasti ada hikmahnya, dan ini merupakan yang penting pada diri kita adalah bagaimana kesadaran makna terhadap sebuah peristiwa yang terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ini akan saya terbitkan dalam bentuk tulisan yang akan dipublikasikan baik di media elektronik maupun media cetak, dengan judul Melawan Corona dengan Berpuasa. Demikian, mudah-mudahan ibadah puasa kita lancar dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita nikmat kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.